Wala gurune lecik enom. Aku wis tuwek, guru iku sapa? Ini kan merasa dirinya itu lebih tua. Yang inti itu bukan persambungan dalam segi jasad, persambungan dalam segi roh. Dan inti dari persambungan itu ketika kita sudah nyambung pada bapaknya roh kan gitu. Abul arwah itu siapa kan gitu. Siapa Abul arwah? Nanti di bawah ada yang komen macam-macam, penyakitnya itu ya? Iya iya. Oh, itu tujuan kita lah nasrul ulumihi, menyebarkan ilmu yang dikasih oleh guru. Beres. Wis diamalkan ijazahnya Kiai. Ijazah apa meneh? Ada ijazah yang khusus buat sampean itu sudah diamalkan apa belum? Ya waktu di studio SRA dulu ketawa. Diamalkan apa belum? Ijazah yaitu 2 istri. Iya. Ya belum lah. Oh belum. Nah, kenapa belum? Itu kan ijazah langsung dari Kiai, yang dapat hanya panjenengan. Kok panjenengan kayak blas ngomong panjenengan. Iya, bukan tidak enak. Kenapa? Tapi saya masih belum bisa untuk menyakiti hati istri saya. Gitu ya. Berarti sesuatu yang diijazahkan guru itu kalau belum waktunya diamalkan? Iya, meskipun diijazahkan, tapi ketika kita sudah tidak mampu kan mau gimana lagi kan? Oh, gitu. Berarti wadahnya yang belum siap. Iya, belum siap. Kapan siapnya? Kalau sudah waktunya. Biar ditonton istrinya video ini. Enggak itu apa? Hiburan. Tapi kan iya. Hiburan. Oke, kali ini kita akan membahas satu session yang sangat erat sekali dengan keluarga besar Ruqyah Aswaja, terutama di KBRI, yaitu tentang Robitoh. Nah, kali ini kebetulan bagus kaosnya ini yang dipakai ini kaos Robitoh promo maneh. Caranya untuk pesan ada di link di deskripsi. Nah, ada sampai situ kita akan membahas tentang Robitoh yang ada di buku Al-Madadus Somad. Oke, sebelumnya ini Bapak, saya enggak capek Bapak. Capek dulu kan, ini saya ceritakan dulu Pak B itu pertama kali membaca maslak itu 1 hari sampai 3 kali, itu enggak capek? Iya, capek sih, capek. Setiap orang itu pasti punya capek, tapi mungkin capek itu hilang karena rasa yang ada di dada. Oh gitu ya. Kok punya sampai 3 kali itu? Dulu. Katanya orang yang cinta sesuatu itu pasti dia banyak menyebutnya kan gitu. Man ahbasya'an kasura adikruhu kan gitu. Katanya seperti siapa yang menyukai sesuatu pasti banyak menyebutnya kan gitu. Berarti cintanya kepada Kiai. Iya, kalau cinta murid pada Yai itu insya Allah ya semuanya sama. Semuanya. Tapi cuma kadar cintanya yang tidak sama kan gitu. Ini terlalu dalam ini saudara. Belum masuk ke situ. Nah, sebenarnya beliau ini saya sulit mengonceknya ini karena dia sangat tertutup sekali. Beliau ini sangat tertutup sekali. Apanya yang tertutup? Terbuka lebar. Iya, sih maksudnya mau menyampaikan sesuatu tapi takut salah tahu tapi takut benar. Oh, takut benar ya. Oke lah. Di KBRI itu konsep Robitoh itu seperti apa sih? Apa sih Robitoh itu sebenarnya yang sampean tahu loh? Ya, Robitoh itu persambungan, tapi sebenarnya kita jangan terlalu mikirkan Robitoh. Yang penting kita gimana caranya untuk tersambung kan gitu. Kita memiliki sambungan saja, tapi proses sambungannya tidak dipikirkan kan, ya itu yang perlu prosesnya kan. Agar kita tersambung gimana caranya kan gitu. Oh, bukan memikir sambungannya? Nah iya, itu caranya menyambungkan kan gitu. Oh, berarti teknik atau cara menyambungkannya yang dipikirkan. Kalau Robitoh kan sudah sambung, ketika sudah tersambung kenapa kita bahas yang sudah tersambung? Caranya untuk menyambung kan gitu. Apa saja caranya kan gitu. Nah itu sebelum apa saja caranya, intinya kan berarti kita ini ya sebagai santrinya Kiai itu sudah tersambung. Insya Allah sudah tersambung. Sudah tersambung. Tapi untuk kapasitas sambungannya yang tidak sama gitu. Yang membedakan itu apanya? Lauk atau rasa yang ada di dalam jiwa kan gitu. Itu yang membedakan diantaranya yang lainnya gitu. Karena kadang orang itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah itu juga akan bisa memutus nanti. Oh, faktor. Iya dah. Aku loh lebih cedek dengan Kiai. Lah. Itu bisa menjadikan
menjadikan pemutus ya. Intinya kata Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu al-alaqatu rabitatu baina syaihi wa tilmidihi nasrun ulumihi wa sayra alaman haji. Itu kuncinya dua. Persambungan antaranya guru dan murid itu satu harus menyebarkan ilmunya, dua ikut prinsip yang ada pada guru. Kita niat menyebarkan apapun yang kita sebarkan sesuai yang didakwakan guru, bismillah sudah. Tapi kadang kan kita kata merasa capek gini-gini, kita tidak memikirkan padahal guru kita kan ketika berjuang kayak gitu. Seolah-olah rasa capek itu menghilangkan rasa keinginan untuk berjuang gitu. Itu juga kurang sambung kalau menurut saya sih seperti itu. Itu juga menyebabkan bisa kita terputus sambungan gara-gara hanya itu ya, apa namanya? Iya itu menurut pandangan saya. Iya saya paham kalau pandangannya. Tapi kan dengan tadi ambil dari Abu Sayyid Muhammad seperti iya itu. Seperti itu kan memang. Ikatan antara guru dan murid itu ada dua, satu menyebarkan ilmunya guru. Yang diperintahkan guru disebarkan sesuai apa yang diajarkan oleh guru. Terus prinsip-prinsip dari guru itu jangan pernah dilanggar. Meskipun kita ketika kita melanggar oleh guru ya tidak apa-apa, mungkin dia lupa, tapi tetap mungkin dari Allah itu yang akan menghalangi, ada hijab tersendiri kan itu. Ya kita menjaga hijab inilah. Karena itu termasuk suul adab kan sebenarnya. Walau guru ini lecik nom, aku itu guru itu siapa? Ini kan merasa dirinya itu lebih tua, padahal isinya belum tentu lebih tua dari yang muda kan gitu. Aslinya kan gitu. Apa namanya? Saya sampai bingung mau ngomong suul adab. Maksudnya seperti ini lah semuanya. Anggap saya ya ketika bersama kiai saya melakukan kesalahan. Ya, melakukan kesalahan kepada kiai, kemudian sama kiai dimaafkan lah. Iya, nah, dimaafkan oleh kiai. Nah, itu seperti itu, apakah robitoh kita tetap tersambung atau bagaimana? Kalau masalah robitoh saya tidak tahu, cuma takutnya antara kita dengan kiai itu ada hijab karena Allah itu tidak merestui murid yang sul ada kepada gurunya kan gitu kan, sebenarnya larang seperti itu tidak apa-apa, tapi takutnya ada hijab tersendiri dari Allah kan gitu. Ini yang mempersulitkan seperti itu. Meskipun sudah ada permaafan dari seorang guru, itu betul untuk ikhtiyat lah ya, untuk berhati-hati agar tidak terputus gitu ya. Ya sama seperti sebagaimana kita kan adaban, makanya kan hormat itu lebih mulia lebih utama daripada adab. Guru perintah dari guru, zaman jangan hormat kepada saya, jangan ketika saya jangan terlalu tawadhu gini. Nah, tapi itu kan dari guru, tapi tetap kita menghormati guru dan kewajiban kita kan seperti itu. Hormat lebih utama. Iya, hormat itu khairum minat ta'at. Dari ta'at, perintah guru-guru merintahkan, ini sampean jangan mengerjakan kayak gini. Yang sekiranya ketika kita tidak mengerjakan itu kurang baik tentang masalah adab. Biasanya kalau santri kan kepada guru itu tawadhu kan kayak gitu. Jangan terlalu tawadhu kayak gitu, biasa aja kayak karena saya masih muda umpamanya gitu. Iya. Akhirnya kita biasalah. Itu sebenarnya dia itu kan juga di situ. Oh iya panjang. Dalam hati dia ada istilahnya itu. Oh iya panjang gurune lho cek noman toko aku. Paling si aslinya ya mbak aku ya, lah itu kan timbul dalam hati. Karena ketika persambungan itu sebenarnya yang inti itu bukan persambungan dalam segi jasad, persambungan dalam segi roh. Dan inti dari persambungan itu ketika kita sudah nyambung pada pokok daripada yang bapaknya roh kan gitu. Abul arwah itu siapa kan gitu. Siapa Abul arwah? Ya kalau Abul arwah ya Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad, Abul arwah itu Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menyambungkan kepada mereka ya kita caranya minta bantuan ke sana ya biar disambungkan kan gitu. Sebenarnya masalah teknik robito itu bukan cuman istilah dalam sholat kan kayak gitu juga. Kita tentang bahas masalah keimanan, gimana ketika kita mau sholat kan seolah-olah kita melihat pada Allah kan gitu. Ketika kita tidak mampu seolah-olah Allah melihat pada kita. Tapi ketika kita tidak mampu seperti itu, maka seolah-olah kita melihat di depan itu ada guru saya. Itu sama dengan robito untuk mendekatkan diri kepada Allah kan seperti itu. Oh berarti intinya
apa namanya sistem-sistem yang itu membayangkan guru itu robito ya. Robito persambungan. Meskipun itu berarti kaitannya robito ini dengan apa namanya toriko. Ya. Iya bisa jadi kayak bisa jadi seperti bisa itu. Jadi seperti itu. Di KBRI berarti ini ada torikohnya gitu ya. Semuanya ada toriko. Karena toriko itu kan jalan. Oh, toriko itu kan jalan. Memang harus berjalan. Bapak dalam segi kita adab itu syariatnya praktek syariat kita melakukan seperti itu syariatnya kayak gini. Seperti kita mau minum kopi ya. Ini kan kita pandang tok langsung kita gini kan nggak bisa sampai, tapi kita harus pegang. Terus diminum seperti ini. Ini kan. Nah, baru ketika ini sudah masuk kita akan merasakan. Yang merasakan itu tidak bisa. Rasa itu tidak bisa diungkapkan. Karena ketika diungkapkan tidak sesuai dengan apa yang ada kan gitu. Meskipun saya mengambil ya saya minum, tiru-tiru kan saya. Kan ini namanya tapi itba kan manut. Saya coba ini. Apa yang saya rasakan mungkin tidak sama. Ya, tidak sama karena tidak sama persepsi dari zauqnya masing-masing kan tidak sama. Oh gitu. Iya. Keren seperti itu. Ya. Keren. The power of SRA ini. Terus iya tadi ngomong cara tadi itu gimana caranya? Tadi kan yang dibahas adalah robito itu sudah tersambung. Cara sekarang. Cara. Nasru ulumihi itu menyebarkan ilmunya. Satu menyebarkan ilmunya guru. Ketika kita dalam posisi seperti itu ya apa yang guru ajarkan ya kita sebarkan. Istilahnya sebarkan ketika memang kita berkaitan dengan masyarakat ya sebarkan di masyarakat yang membutuhkan. Tapi kadang, ini kadang. Duh, awak kesel, lelah kayak gini ngurusi uang kayak gini. Ketika orang itu ingin diangkat oleh derajatnya memang dia itu harus kayak gitu lelah tapi lillah kan gitu. Lelah tapi yang lillah. Penggawean yang grundel toh akhirnya kan gak ikhlas. Maka ketika kita sudah tidak ikhlas, kita itu tidak akan pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ketika kita tidak bisa bersyukur, maka Allah tidak akan pernah menambahi apa yang ada pada diri kita ini. Tapi ketika kita bismillah sudah semuanya ketika guru mengajarkan gini, ketika dibutuhkan oleh orang terus kita laksanakan, maka di situ insya Allah nanti ada nikmat-nikmat tersendiri. Tapi itu tidak langsung diperoleh. Memang bahasa rasa itu sulit untuk diungkapkan kayak gitu, tapi cuma prakteknya kayak gitu. Dan ketika kita sudah ada di puncak yang seperti itu, ini mungkin tahapannya nanti akan lain lagi. Jangan ke situ dulu, saya potong dulu, jangan ke tingkatan itu sebentar. Ini kan dari cara adalah mengajarkan mengamalkan yang diajarkan guru. Menyebarkan. Kita spesifik lagi di KBRA lah sekarang. Yang diajarkan oleh guru adalah tentang ruqyah. Itu cara di kita sendiri itu bagaimana sebagai seorang praktisi? Ya apa yang diajarkan oleh guru ketika teknik-tekniknya itu sudah kita laksanakan. Pasti di teknik-teknik itu semuanya itu tidak akan sama seperti yang apa disampaikan oleh guru, karena kita akan menemukan teknik-teknik lain ketika kita berhadapan dengan masalah kan gitu. Karena ketika manusia itu sudah berhadapan dengan masalah, maka disitulah Allah akan menurunkan pengetahuan yang tidak pernah dia ketahui. Karena ketika orang itu mengamalkan ilmu, istilahnya mempelajari ilmu kemudian dia mengamalkan, maka Allah akan memberi ilmu yang tidak pernah dia ketahui kan gitu. Itu yang disebut laduni. Ya insya Allah kayak gitu. Tapi kola kan gitu. Wafi laduni kola wafi. Kok kembali ke alfiyah ini sudah membahas alfiyah, nggak bahas nahwu ini bang. Kan kola. Kola laduni kola wafi. Oh ya sedikit. Iya sedikit. Oh, iya. Kok runo mana? Gak nyambung ini. Ada sing gurine kamera gak nyambung. Ya ben nyambung. Makanya kan terkait dengan robito biar nyambung. Oh iya. Berarti seperti kamera SRA itu ada robitohnya. Iya dah. Makanya ketika salah satu di kabel-kabelnya antaranya dan ini ndak ada yang konslet, berarti di situ kan masalahnya kan gitu. Lah gimana caranya kita menyambung lagi? Ya masalahnya yang konslet ikut dibenarno kan ngono. Umpama adalah salah satu tim yang konslet ya ikut dibenarno ya. Iya kan seperti itu. Iku nyender apa ndojo iku? Nabrak. Ya itu mungkin juga di kalangan praktisi di PJP juga akan sering ya ada ya kejadian-kejadian antara praktisi dan tertentu itu kan
sunatullah kan itu ya. Iya, pasti ada. Pasti ada. Selagi kita masa-masa kayak gitu, pasti ketika orang itu tidak sama dengan apa yang ada di pikirannya, pasti merasa tersinggung. Dan sebenarnya ketika orang itu tersinggung dengan istilahnya ucapan dari orang lain, lah pada itulah penyakit dari dia. Sama dengan obat, luka ketika dikasih obat, lah itu pasti kan pedih. Ketika kita itu mendengar omongan orang itu terasa pedih di hati kita dan menusuk di kita, sebenarnya itulah sakitnya. Dan itu pada waktu itu diobati sebenarnya, tapi tidak merasa. Untuk menyadarinya nah, itu. Jadi tidak merasa. Istilahnya tadi obat apa? Gak usah obat lah, kena garam gitu. Garam itu kan wis perihnya, naudzubillah. Sama dengan penyakit hati, sebenarnya logikanya seperti itu ya. Iya, insya Allah seperti itu. Nah, itu kejadian banyak lah di PC, di PAC atau di organisasi apapun kan ada. Iya, semuanya. Itu anggaplah kita di SRA, ada apa namanya teman kita atau saya sendiri atau jenengan atau sampean yang mengalami hal seperti itu mengatasinya bagaimana? Umpama saya lah tiba-tiba tidak sesuai sependapat, itu bagaimana? Ya ketika kita tidak mau belajar dari pengalaman, istilahnya sesuatu yang terjadi itu kita tidak ambil hikmahnya, pasti kita nggak akan pernah menyadari. Karena itu adalah petunjuk, semuanya itu tetap dari sana, dari pusatnya, dari Allah lah istilahnya. Ketika kita tidak mengembalikan lagi kepada Allah, maka kita akan menjadi beban semuanya itu. Dan orang yang merasa terbebani dengan kehidupan, maka orang itu sebenarnya orang yang keliru lah. Orang yang tidak mau terbebani. Istilahnya orang yang merasa terbebani dengan kehidupan yang ada di dunia, itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu keliru. Prinsipnya gini, siapa kita kok merasa kita itu mau membebani dunia, padahal dunia itu bukan milik kita kan gitu. Ketika kita merasa hidup dalam ini beban kayak gini beban, tidak akan mampu, karena manusia statusnya manusia tidak akan pernah mampu mengatasi atau mengangkat beban yang ada di dunia, tidak akan mampu kecuali dikembalikan pada pemiliknya kan gitu. Oke. Menarik, sangat menarik. Mena dan Ri. Ini kita kembali lagi ke satu apa tadi tentang permasalahan di antara teman satu dengan yang lain itu kan kita kembalikan kepada Robitoh. Apa juga hal semacam itu bisa bermasalah tentang kerobitohan kita kepada guru? Terkait masalah lah. Kita tadi sih satu organisasi SRA lah, kita bayangin SRA. Ada salah satu dari tim kita bermasalah. Nah, ketika itu muncul masalah dan akhirnya menjadi terpecah belah. Nah, itu apakah juga berpengaruh terhadap robitoh kita kepada guru? Ya, sekarang itu kita anggap SRA ya, bukan yang lain ya, SRA. Sekarang gini, ketika kayak gitu, itu ketika guru kita tahu, guru kita itu seneng apa enggak? Ya merasa sakit lah, karena ada santrinya. Itu kan sudah jelas kayak gitu. Ketika guru ndak ridho, makanya kan ilmu itu biridho syekh kan. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Ila akhiri sudah kayak orang opo kayak wong sing pinter-pinter roe. Biasanya kalau orang itu ingin ilmunya itu tetap istilahnya menambah ilmu dengan mudzakarah, saling belajar dengan teman itu akan membekas terus. Pada akhirnya semuanya itu akan terjadi biridho syekh, dengan ridhonya sang guru, akan semuanya akan melekat. Kalau guru sudah ridho, maka yang di atasnya guru pasti ridho kan gitu. Tapi ketika guru tidak ridho, ya kita bisa bayangkan sendiri sudah. Ini berarti saya simpulkan ini kesimpulan saya. Jika di suatu organisasi atau di bawahnya kita mengalami masalah dan akhirnya beliau dari guru kita tahu dan menyebabkan ketidakridhoan beliau, bisa menjadi perputusan dari robitoh itu ya. Secara logika ini bahasanya kita kan. Ya mungkin iya. Nggak tahu juga sih. Ya kan ini saya menyimpulkan dari penjelasannya ente. Nggak tahu juga. Oke lah, menarik ya. Itu robitoh yang sampean pelajari tentang robitoh, terus apa yang didapatkan di robitoh itu? Ya banyak lah. Iya banyaknya Pak. Kita butuhnya spesifik. Kan robitoh intinya sambung. Ketika menyambungkan, butuhnya robitoh. Ketika robitoh nanti sudah nyambung, kita kan hudur sudah hudur kita masyhad kan lain ini sudah. Bentar. Ini kita bahas hudur tentang itu.
ini banyak orang yang tidak tahu ini. Ya tidak usah dibahas itu sudah. Langsung ya, apa-apa, kita bahas dulu sebentar. Kita ke Khudur dulu tadi. Kok bisa dari Robitoh itu Khudur menghadirkan itu? Ya ketika kita sudah tersambung dengan guru, maka dengan sendirinya kita akan menghulurkan wajah guru. Seolah-olah guru ada di depan kita, insya Allah kita akan nyampe kan gitu. Namanya Khudur. Kalau hati sudah tersambung, akhirnya oleh Allah dibuka kan gitu. Tapi untuk sebenarnya kunci semuanya itu, apalagi di akhir zaman kayak gini, kita harus berbanyak sholawat, karena sholawat itu akan menyambungkan kita pada semuanya. Cara menyambungkan kita secara robitoh itu bukan ini robitoh yang memang betul-betul robitoh. Menurut pandangan yang saya ketahui, itu bukan karena kita itu melihat kelakuan yang kayak gini sama dengan sana, terus gini sama ini robitoh, enggak. Tapi pada intinya robitoh itu sesuatu yang dari tingkah laku masuk ke dalam hati, dan hati kita itu akan selalu ridho pada yang ada pada guru. Istilahnya kayak gitu. Semisal ketika kita diperintah, dalam hati itu enggak pernah gerundel ila akhiri, dan dalam hati itu selalu menerima apa yang terjadi dari perintah itu, seolah-olah semuanya dari Allah kan kayak gitu. Kayak gitu menerima terus, maka dalam hati nanti akan tersambung secara otomatis. Itu sudah nggak bisa otomatis tuh. Kalau nanti Allah yang ngasih kan, mungkin cara penyambungan robitohnya itu yang tidak sama. Dalam segi dalam segi kita itu ikhlas, dalam segi kita itu suka karena cinta kepada guru, dan sambungan robitohnya secara rahmat, oleh Allah dikasih rahmat, baru kita selalu memandang guru itu dengan kasih sayang gitu. Kalau secara istilah prinsip kayak gitu sebenarnya sudah diajarkan dalam Bismillah, itu dijelaskan sampai ulam dolin itu kan saja kumpul di situ sebenarnya itu. Ya, itu dibahas di lain waktu aja, dibahas masalah Bismillah dibahas di lain waktu. Ini kita bahas robitoh dulu. Ya berarti yang tadi dijelaskan adalah robitoh itu bagaimana kita mendapatkan rohmah gitu kan ya? Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, berarti salah satu contoh podcast ini adalah bentuk robitoh ya. Bisa yang jadi. awalnya ini saudara-saudara, beliau tidak mau di podcast, tapi ini termasuk salah satu bentuk robitoh ya. Saya sekak sekarang. Ya enggak semuanya, harus robitoh itu tergantung dari masing-masing cara jalaninya sudah. Oh tidak, belum tentu ya. Saya belajar tips dari sama saya gunakan itu belum tentu cocok saya gunakan. Iya, karena ketika orang itu sakit, obatnya kadang tidak sama, dan penyakitnya kan juga yang mengetahui yang bersangkutan kan gitu. Tapi bisa enggak kita mengikuti anjuran dari teman kita? Aku loh menggunakan seperti ini. Bisa saja. Tergantung kita bisa proses dari teman itu gimana dari awalnya. Kebanyakan orang itu ngambil ketika memvonis, oh iki kok gini, berarti kayak caranya kayak gini, itu tok. Padahal sebelum itu kan proses-proses banyak. Lah iya kan orang langsung kelihatan itu, berarti kayak ini itu tok kan yang dilihat. Jadi proses dari sini ke sana itu kan ya jauh sebenarnya. Prosesnya ya tidak tahu ya, tahunya sudah sampainya pada titik itu yang diinginkan. Nah, bagaimana jika sampean melihat kondisi banyak wakeh terjadi antara santri satunya dan santri yang lain itu sama-sama, bahkan gini, ada santri yang dekat dengan seorang guru, ada santri yang jauh dengan seorang guru. Nah, itu jeda waktunya untuk tersambung robitohnya itu berbeda-beda. Maksudnya bagaimana itu seperti itu, kayak ini ketika baru ikut praktisi angkatan 10 seperti itu sudah langsung dekat secara batiniahnya, secara dekat, itu bagaimana? Mungkin mujahadahnya, bersungguh-sungguhnya dalam ingin mendekatkan, karena dia itu mungkin istilahnya itu ridho. Ketika sudah ridho ya sudah itu wis. Intinya ridho itu keseluruhan, sudah mencakup keseluruhan. Ridho dalam hal apa? Dalam segi prakteknya dia ridho mengikuti ajaran. Makanya kan persambungan antara guru dan murid katanya Buya itu kan nasru ulumihi wasairu ala manhaji, dan ikut prinsip-prinsipnya. Ketika guru kayak gini ya sudah, apalagi ketika guru melarang jangan pernah mengerjakan yang kayak gini, itu ndak boleh. Kok tetap dilanggar ya ndak tahu sudah itu. Kan banyak yang terjadi. Halo, paling ya oleh ngene, kata-kata paling kan gak jelas. Intinya apalagi kalau sudah ditegur,
ojo dilakoni ngene apa bolak-balik diperingati. Meskipun orang yang seperti itu karena syafakohnya atau welasnya dari guru tetap dimaafkan, tapi takutnya itu terhalangi oleh Allah, ada hijab tersendiri antara guru dan murid yang kayak gitu. Takutnya kayak seperti itu. Intinya kita harus berhati-hatilah agar tidak menyakiti hati guru, takutnya menjadi pemutus atau penghalang dari robitoh itu sendiri. Iya, tetap karena memang kalau masalah hati, ketika itu terjadi pada orang lain, saya melakukan dan diperingati, diperingati. Berarti pada waktu itu dalam guru saya, nah, di hati guru itu pasti kan terlintas saya tuh. Karena saya mengerjakan hal yang istilahnya melanggar yang pertama. Ketika ada orang yang melanggar lagi, pasti ingat, oh ini koyok kai, tetap diingat dok. Melanggarnya yang diingatan gitu, selalu ingat akhirnya guru. Ingatnya tentang ketidakbaikannya. Itu loh. Lah takutnya itu yang menjadi penghalangnya kan gitu. Takutnya seperti itu. Makanya hati-hati teman-teman semuanya praktisi, jangan melanggar aturan di KBRA. Karena meskipun kiai selalu maafkan, resikonya ya seperti itu. Nah, intinya kesimpulannya di situlah. Makanya kita harus benar-benar berhati-hati. Sama tidak iri ada praktisi baru tiba-tiba mau langsung sambung robitohnya dengan yang lebih dekat dengan kiai itu baik gitu. Kalau masalah iri ya tetap iri lah, ingin sebenarnya. Tapi mungkin oleh Allah kita masih di jalan apa istilahnya diuji, mungkin pada waktu itulah ujian kita agar kita juga lebih dekat kan gitu. Tapi kita kadang tidak merasa. Ketika ada ujian yang seperti itu, kok cena yang mulai cedek ini aku sampai selawas ini ujuk-ujuk si orang cedek ini. Nah, dan mungkin juga itu adalah pengetesan dari guru. Mungkin anak ini dites kayak gini biar dia itu agar lebih dekat lagi dengan mujahadah atau gimana kan gitu kan nggak tahu. Apalagi guru yang istilahnya sudah usul dan wasil dan muasil, istilahnya guru yang sudah sampai dan bisa menyampaikan murid kepada yang sudah disampaikan oleh guru kan. Kadang ada guru yang kayak gitu, guru yang bisa menyampaikan murid ke tempatnya kan gitu, nuntun lah ya, nuntun. Nah mungkin caranya yang tidak sama dengan orang lain kan gitu kan. Memang apa ya orang kan tidak sama dalam kehidupan. Tapi kan itu terjadi sangat banyak sekali memang. Iya. Ada praktisi lama istilahnya melakukan ini, kita bahas sama rukyah ya, rukyah sampai apa muntuk bahasannya itu kok gak reaksi, sedangkan yang lain hanya dengan gini saja sudah reaksi. Nah itu apa dari robitohnya itu? Ya, bukan robitoh kalau itu tanda. Kita lihat dulu takutnya ketika yang sering berhasil menangani takutnya itu juga bantuan dari selain dari Allah kan gitu. Karena ada orang ada dari makhluk bangsa mereka yang ingin menghancurkan kita. Akhirnya ketika kita sukses dalam hati timbul, aku lek nangani, ketika penanganan pasti sukses, sombong dalam hati. Ketika lupa kepada guru ya? Lupa, bukan cuma lupa kepada guru, lupa pada yang lain. Akhirnya meremehkan, kamu dari dulu ndak bisa menangani. Akhirnya takir pada orang lain kan, meremehkan. Lah pada saat orang itu merasa bangga dan sombong dalam hati, sebenarnya pada saat itulah dia itu turun dengan serendah-rendahnya kan gitu. Berarti lebih tinggian orang yang yang dihina. Itu ujian itu sebenarnya. Orang yang sakti berarti ujian juga. Ujian semuanya dalam hidup pasti ada ujian. Ketika orang itu tidak mau melewati ujian, ya tidak bisa masuk dengan hal yang seperti itu. Ketika kita mau istilahnya naik kelas ya pasti diuji kan. Bingung saya ini. Ndak mandi itu ujian ya? Iya semuanya ujian. Merukyah gak mandi itu ujian. Kemandian itu ujian. Iya. Mungkin yang yang istilahnya katanya itu ndak mandi. Saya ndak mau jadi perukyah. Katanya yang gak mandi ini mungkin ujian supaya dia itu lebih sabar, lebih istiqomah lagi kan bisa jadi kayak gitu. Atau yang sering sukses itu juga ujian agar dia itu juga lebih berhati-hati, takutnya hatinya mungkin masalah yang diurusi itu masalahnya masalah lain, masalah hati mungkin terkait dengan hati, yang satunya terkait dengan masalah sabar kan seperti itu. Sabar kan juga kembali ke hati. Iya, kembali ke hati, tapi secara proses pandangannya kan kayak gitu, Bu. Sabar. Masalah hati semuanya enggak ada yang tahu kan. Ya iya, hanya Allah yang tahu. Kan jin malaikat aja enggak ada yang tahu. Tapi kok banyak orang yang suka menebak-nebak orang lain, itu gimana? Ini ini kita perlu kita bahas ini. Menarik ini. Kebanyakan orang itu percaya dari hal yang gaib.
Padahal di atasnya yang gaib, yang lebih gaib itu adalah yang segala-galanya. Allah ini perkara yang gaib. Kenapa dia itu kok tidak lebih percaya pada Allah dan petunjuk dari Allah? Percaya di jin ilahi, oleh jin dikasih pandangan dibuka kayak gitu. Manusia itu sebenarnya tidak ada yang kasah-kafsah ketika orang itu tidak melalui proses yang sebenarnya. Oh, saya bisa melihat kayak gini, melihat kayak ini. Ya itu bukan, takutnya bukan kasaf ilahiyah, kasaf syaitoniyah kan seperti itu. Apalagi orang itu syariatnya kurang istilahnya tidak sesuai dengan syariat. Makanya syariat itu ketika itu memang antaranya syariat atau rekod itu harus selalu imbang, barulah dia itu akan mencapai pada hakikat. Zurun golanya itu adalah hakikat itu. Jangan ke situ dulu, kita ke hakikat terlalu tinggi. Ketorikonnya aja belum kita bahas di sini. Iya, ya masih ke syariat. Aduh. Piye? Gak nyambung arek loro. Gak nyambung sing dia ngomong apa. Kira-kira nasi dulu apa gak masalah Mbak sing? Nggak usah mikir kayak gitu. Yang penting kita sudah sudah dibicarakan. Saya jebak jenengan. Ya kayak gini aja kadang orang, sok-sok biarkan sudah. Berarti mereka itu pada waktu itulah penyakitnya di situ kan gitu. Gitu aja, enggak usah mikir. Nanti di bawah ada yang komen macam-macam, penyakitnya di situ ya? Iya. Itu tujuan kita lah nasrul ulumihi, menyebarkan ilmu yang dikasih oleh guru. Beres titik enggak pakai koma kan gitu. Langsungnya biar tersambung Robitonya beli kaos. Jangan nawari yang jauh dulu, yang ada ini. Oh, yang ada. Iya, suruh beli dulu. Aduh, ini menarik sekali. Sekaligus launching kaos Robito. Ini pembahasannya Robito dalam sekali ini. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Ini masih satu, ini belum manhaj, belum prinsip-prinsip dari guru kan? Iya. Cuma nasrul ulumi yang menyebarkan ilmu-ilmunya. Jangan sekarang habis nanti. Kita tidak ada yang dibahas lagi. Tapi sebenarnya ilmu Allah itu sangat banyak sekali yang perlu kita bahas. Luas sekali. Oke, apa kita setiap harinya kita podcast seperti ini menarik ya ini? Menarik apa enggak? Iya, selagi kita mau menyebarkan ya menarik aja sudah. Bagi kita kan? Iya. Tahu bagi orang lain? Iya, terserah sudah. Terserah. Meskipun tidak ada yang menonton enggak apa-apa ya? Enggak masalah, yang penting kita kan dapat adsen. Tujuannya nasrul ulumi kan. Nasrul ulumi. Oh iya. Ya adsen itu enggak usah kita mengharapkan itu pasti jalan dengan sendirinya kan gitu. Otomatis berarti intinya nasrul ulumi berarti menyampaikan ilmunya Allah melewati Robitoh guru secara otomatis adsen diikut. Nah, ini lagi yang sering terjadi. Kita tujuannya kan nasrul ulumihi. Tapi ketika kita nangani orang, kadang kita lihat ada yang wong iki kaya sepatuan nih. Targetnya beda. Targetnya semangat. Tapi ketika yang kita tangani orangnya naik sepeda, kadang dalam hati, paling nah itu kan sudah. Nah, itu bisa gambaran aja itu. Baik. Berarti nasrul ulumihi kita itu melihat perorangannya, padahal aslinya ketika orang datang pada kita kadang itu memang petunjuk oleh Allah biar itu datang, dan juga kita biar dikasih kesempatan oleh Allah untuk membantu orang itu kan, seperti itu aslinya. Kalau masalah yang lain itu kan ikut. Oh, seru. Kan iya kan sebenarnya kan gitu. Oke, kalau dia itu sering penanganan kan ya? Sering penanganan teman-teman sendiri. Kenapa tidak mau menangani itu orang lain? Kan banyak itu yang japri ke sekretarisnya Kiai. Kenapa tidak menangani itu? Ya mungkin masih belum siap. Belum siap dalam segi apanya? Dalam segi berhadapan dengan yang ada di belakang. Di belakang saya. Iya. Kalau SRA penanganan itu kan biasanya dapat pesangon ya. Iya. Itu bagaimana? Apanya yang bagaimana? Kan maksudnya selama ini kan kita di SRA penanganan apa jenenge kita dapat hasilnya itu kemana? Saya pengen tanya ini. Hasilnya ya apa dibagikan sama tim SRA? Alhamdulillah sampai ini masih belum, tim SRA kan masih belum mendapatkan hasil itu. Belum makan itu Mas? Belum memakan. Oh, belum pernah memakan hasilnya? Belum. Kemana? Kita alurkan atau kita
alokasikan kepada hal yang lain yang lebih membutuhkan. Oke, mungkin di launching kapan iya, insyaallah. Nih, ada program menarik ini dari SRA, yaitu boom, pokoknya rahasia lah, pokoknya rahasia dulu. Kita kembali ke Robitoh dulu. Apa ya? Ini sudah, saya kira sangat dalam sekali, dan ini sudah berapa jam ini? Setengah jam. Sudah 30 menit. Kasih lah kesel aku. Gitu tuh. Oh, ngono. Yuk gak apa-apa iki acara-acara. Gak masalah. Oke, ya. Pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Intinya Robitoh itulah seperti yang digambarkan oleh Pak Beh tadi. Nggak nyangka ya kita di salah satu tim SRA ternyata ilmu yang diberikan oleh Allah melalui teman kita yang di SRA itu sangat wah. Makanya kita layanan ini enggak gitu prosesnya. Ya urusan saya, istilahnya itu yang penting kita apa yang kita dapat itu disampaikan, entah itu ya sudah kan ini saya mau nutup. Iya, masalah kebenaran itu enggak ada dari kita. Saya mau nutup acara ini, enggak usah ikut-ikut. Ini kan yang membawakan acara saya. Kenapa Anda tidak terima? Pada intinya saya itu sok. Ini istilah tahadus binimah sudah. Tahadus binimah biar juga yang lain, kalau ini menurut jenengan semuanya ini dianggap sesuai dengan keinginan di monggo. Kalau jenengan ndak mengharapkan atau ndak suka dengan ucapan saya, ya ndak masalah. Suka saya kayak gini, apa yang saya ketahui kan gitu. Oke, baik. Tahadus binimah saya. Iya. Loh, iya, saya tidak memuji Anda di sini, tidak memuji. Langsung rokokan dulu. Oh, yang kok mari ini aku gak memuji. Iki aku eling sapa Ustaz Bali sapa jenenge? Khairuddin. Nah selalu tidak dipuji. Anda memuji saya ini menjauhkan saya dari Allah ini seperti itu. Bu, saya tidak terlalu jauh kayak gitu. Ya, minum kopi dulu lah. Baiklah. Kita lanjut lagi di season selanjutnya, kita akan membahas hal yang lain terkait penanganan mungkin. Maksudnya teknik-teknik penanganan di SRA seperti apa, tajribahnya yang luar biasa. Yang dulu awal kita pernah membahas tentang bagaimana kita menggunakan teknik Avenger, ternyata ada yang lebih wow lagi dari teknik Avenger yang baru kali ini ditemukan oleh tim SRA. Entah mau dibuka di podcast lagi atau enggak, atau mungkin ditayangkan video-videonya, wallahu alam. Yang penting podcast kali ini adalah membahas tentang Robitoh. Intinya mudah-mudahan semua yang ada di sini tetap tersambung kepada guru kita Kiai Ahmad Imron Rosyidi, dan juga sampai tersambung kepada Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.